Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junedi, NRP 801100063. Saya mekanik Yuti Bengalon Sangkulirang. Pada kesempatan saya ini, saya akan membawakan proses RNI engine pada unit Scania P360. Sebelum kita melakukan RNI engine P360, apa saja yang kita harus siapkan? Pertama yaitu dokumen-dokumennya, seperti ada key sheet di sini, terus DSA, lalu ada laptop multi. Kemudian untuk alat angkatnya yang kita perlukan yaitu kren, terus alat angkat lagi seperti sling, chain block, shackle, dan lain-lain. Prosedur sebelum melakukan RNI engine, kita harus melakukan unlock pada IMS ya, menggunakan laptop SDP3. Saat proses lock unlock IMS, pertama kita hubungkan kabel PCI dengan laptop SDP3, lalu kita on. Nah, kita masuk pada menu check and adjustment. Kita tunggu sampai lengkap. Cek the vehicle-nya. Masih loading. Bentar lagi komplit. Oke, selanjutnya kita masuk ke function. Kita masuk ke kalibrasi. Setelah masuk menu kalibrasi, kita pilih theft protection. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ada 3, ada lock unlock, COO dengan ECU atau IMS, atau IMS nya aja, atau immobilizer renewing units. Nah, yang kita pilih ini karena kita RNI engine, kita pilih yang IMS nya aja. Kita select unlock, langsung kita next dan next lagi sampai di sana. Nah, ini nggak jelas, tapi di sini udah immobilizer aktif. Setelah dokumen serta alat-alat yang dibutuhkan lengkap, kita bisa memulai proses RNI engine. Sebelumnya yaitu kita parkir unit ini di tempat rata. Setelah unit ini di tempat rata, kita pasang filter ya di depan dan di belakang tire. Setelah itu kita pastikan kita melakukan isolasi pada unit tersebut dengan memasang, contoh ya, kita off-kan kripsalnya, lalu kita pasang danger tag, saturnya kita tekan, kemudian kita arahkan switch baterainya ke arah disconnect, ke arah sana, lalu kita disconnect baterainya kita disconnect, lalu kita hilangkan energi ya. Salah satunya yaitu energi kita buang angin yang masih ada pada air tank. Setelah
setelah kita melakukan isolasi energi pada unit tersebut, langkah berikutnya itu kita melakukan drain coolant pada unit ini dengan menggunakan coolant trolley, yaitu kita buka di sini, tutup reservoirnya, lalu kita masukkan tool coolant trolley ke bawah sini. Nah, nanti toolnya itu dihubungkan dengan port yang ada di bawah ini. Di sini ada port, nanti dihubungkan dengan toolnya. Nah, setelah toolnya sudah terhubung, lalu keran yang ada di toolnya itu kita buka untuk mengeluarkan atau membuang seluruh coolant yang ada di engine tersebut yang ditampung oleh tool coolant trolley tersebut. Setelah itu kita lanjut, baiknya oli engine-nya kita buang saja untuk mengurangi beban ataupun mengurangi limbah pada proses pelepasan engine tersebut. Kita buang lalu kita tampung. Setelah kita melakukan drain coolant dan oli pada engine, lalu kita melakukan seal pada kabin ya. Yang pertama kita lakukan itu membuka kerannya atau palepnya, arahkan, lalu kita pompa. Setelah kita tilt kabin dan posisi transmisi sudah dismounting dengan engine dan engine setelah disetel, yang selanjutnya yaitu di bagian kiri apa saja yang kita lepas, yaitu sebelah kiri beberapa yang harus kita lepas. Pertama seperti hostnya cooling coil, lalu ada hostnya AC, kemudian di sini juga ada beberapa host yang ke arah steering pump. Lalu di sini kita juga ada wiring, beberapa wiring. Yang pertama ini wiring IMS, kita disconnect. Pertama buka covernya. Nah di sini ada, setelah dibuka covernya baru kita disconnect. Kemudian juga ada wiring yang mengarah ke alternator, ke arah AC maupun yang ke arah starting motor. Selanjutnya di bagian sini juga ada fuel system ya yang harus disconnect. Sekiranya sebelah kiri sudah semua di disconnect, kita mengarah ke sebelah kanan. Setelah bagian kiri sudah terdisconnect semua, kita beralih ke bagian kanan maupun belakang dan depan. Nah, pada bagian belakang disconnect ini hose yang ke arah air cleaner, kita disconnect semua, terus exhaust pipe, pokoknya yang menghalangi engine bagian belakang semua terdisconnect, maupun itu hose maupun itu wiring semua terdisconnect. Lalu di bagian kanan ini ada exhaust pipe atau yang mengarah ke turbo dan muffler itu di disconnect. Exhaust pipe intake juga ini semua dilepas. Lalu mengarah ke arah depan, di sini ada hose dan hostnya aftercooler. Disconnect hose aftercooler, hose coolant kanan kiri untuk yang aftercooler. Lalu hose radiator atau yang cooling system yang mengarah ke kabin semua dilepas. Kemudian juga di bagian depan ada kipas. Nah, kipas ini kita pisah antara engine dan kipas. Yang sebelumnya belnya kita lepas juga sebelum melepas fan-nya. Nah, nanti fan-nya itu dipisah antara engine dan fan. Nanti fan-nya ditinggal waktu proses pengangkatan engine. Nah, sekiranya tinggal semuanya sudah terdisconnect, bagian depan, belakang, samping, kanan, kiri. Nah, tinggal mountingnya vibration insulator kita pasang pada bagian belakang ini lifting aksesoris. Nah, nanti setelah lifting aksesoris dipasang, baru kita setting terlebih dahulu waktu proses pengangkatan. Jadi kita usahakan waktu proses pengangkatan itu rata. Jadi saat nanti dismounting vibration insulator itu sudah tidak goyang lagi. Nah,
Nah, terakhir setelah sudah rata baru kita dismounting insulatornya. Nah, setelah dismounting baru diangkat menggunakan kren atau alat angkat lain, lalu ditaruh di stand. Oke, setelah proses remove selesai, langkah selanjutnya kita melakukan inspect ya pada engine area atau ya engine area lah. Nah, yang pertama yang kita inspect itu mungkin lubang-lubang ya yang belum masih terbuka, seperti lubangnya aftercooler, terus lubangnya pipanya radiator, semuanya ditutup, jangan sampai ada yang terbuka karena nanti ada potensi ada kotorannya masuk ataupun benda asing ya. Lalu yang kita inspek yang lainnya itu kondisi radiatornya itu dalam kondisi kotor atau bersih. Kalau misalnya kotor, kita lakukan pencucian atau pembersihan terlebih dahulu sebelum nanti pemasangan engine. Nah, kemudian kita cek juga related part yang perlu di order seperti hose, bel ataupun rubber mounting, semua diinspek. Kalau sekiranya rusak diganti semua. Lalu kita inspek juga wiring yang ke arah engine ya, ke arah alternator, ke arah starting motor, kita cek semua ada yang rusak atau terkelupas enggak. Kalau sekiranya ada, kita perbaiki dulu sebelum pemasangan engine. Setelah engine baru datang dan semua related part yang di engine baru tidak ada dan sudah dipindahkan dari engine lama, komponen-komponennya, selanjutnya yaitu kita playnya engine sebelum pemasangan engine itu harus diukur M-play-nya. Nah, setelah diukur M-play-nya baru kita siap-siap memasang engine-nya. Oke, engine kita angkat dari stand-nya, lalu kita setting, kita turunkan. Nah, yang pertama kita pasang mounting yang di arah berbelasan insulator ya, setidaknya mountingnya masuk dulu ataupun rapat. Lalu kita setting ada stand yang di belakang engine agar posisi engine-nya itu rata atau tertahan, sehingga autoproses pemasangan atau engine duduk itu sudah aman, tidak goyang lagi. Setelah engine terpasang dan alat angkatnya sudah dilepas atau digeser, baru kita mulai completed engine. Nah, untuk bagian depan urutannya pertama kita pasang dulu kipasnya yang tadi dilepas, kita pasang kita connect dengan engine. Nah, itu kita pasang mountingnya, nutnya. Setelah terpasang baru kita pasang belnya, bel engine yang terhubung antara alternator dan AC. Kemudian yang bagian kiri yang kita connect yang sesuai dengan tali pelepasan sebelumnya, kita complete dulu elektrik sistemnya yang bagian bawah biar mudah. Nah, itu elektrik sistemnya yang bagian bawah itu ada wiring alternator, wiring starting motor, serta ada wiring EMS. Lalu di sini juga ada hose-nya steering pump. Terus kita connect juga hose AC dan hose cooling coil. Nah, intinya semua yang perlu yang kita complete yang bagian kiri, dan termasuk juga di fuel sistemnya juga. Nah, untuk bagian kanan kita yang pertama bagian kanan itu yang kita connect depan. Bagian depan yaitu ada radiator, hose radiator, lalu hose cooler dan hose radiator juga, atau cooling system yang di arah kami kita connect semua bagian depan ini. Nah, bagian depan. Lalu yang untuk bagian kanan ini ada hose intake. Hose intake kita connect. Lalu ada hose exhaust system. Dan hose ini hose intake kita connect dengan air cleaner. Terus di situ juga ada exhaust pipe.
Oke, setelah related partnya semua terkonek, langkah selanjutnya yaitu kita pasang transmisi ya, yang sebelumnya kita lepas waktu proses RNI engine. Kita pasang, kita connect, terus kita tok mountingnya yang di sekeliling, lalu ada yang dilepas-lepas, kita connect dulu yang mengarah ke transmisi. Kemudian setelah itu kita tok juga mounting yang di bagasian insolator. Nah, jadinya semua sudah selesai untuk proses pemasangan. Nah, setelah proses pemasangan selesai, baru kita isi olinya, oli engine kita isi melalui cap fillnya di sana, dan ini ketikanya di sini juga untuk sebelum di running nanti lubricating turbonya dikasih oli dulu sebagai pelumasan awal untuk menghindari kerusakan pada turbo, sub turbo. Oke, setelah kabinnya diturunkan, nah tadi kan kita harus ngisi oli. Nah, ngisi olinya itu dari sini. Nah, pas filler dari sini kita isi sampai dengan levelnya. Ini levelnya. Kita ngisi oli, baru kita mengisi coolant. Nah, coolant ini tadi isinya dengan kembali pakai tool ya. Pakai tool ini nanti dilepas. Kita pasang toolnya tadi kan sama prosesnya. Kita connect di sini. Mana tadi ya? Nah, ini nanti kita connect hostnya, coolant trollinya. Tadi kan masih ada coolantnya tuh. Kita ganti coolant baru nggak apa-apa. Kita taruh di wadahnya. Setelah itu kita kasih angin, buka kerannya, langsung isi coolantnya. Nah, isi coolantnya sampai coolantnya keluar dari sini. Kalau coolantnya keluar dari sini sampai ke level maksimal. Saat proses pemasangan telah selesai dan oli-oli telah lengkap maupun oli, coolant semua sudah diisi, selanjutnya kita melakukan pengembalian sumber energi. Ya, ini maksudnya itu ya, kita baterainya kita connect kembali, lalu switchnya kita arahkan ke bawah. Nah, kemudian kita melakukan lock unlock pada IMS. Setelah kita melakukan RNI engine dan semua lengkap, sumber energinya sudah kembalikan, maka yang tadi sebelumnya waktu proses awal kita melakukan unlock, sekarang kita kembalikan ke posisi lock menggunakan laptop SDP3 juga. Nah, kita hubungkan kabelnya dengan laptop SDP3. Kita sudah on, lalu sama seperti yang sebelumnya, kita masuk check and adjustment. Tunggu loading, kita tunggu sampai lengkap. Masih loading. Oke, setelah lengkap, kita arahkan ke function kembali, baru kita ke arah kalibrasi kembali ke type protection. Nah, kita tampilan sama seperti waktu pas unlock, kita arahkan ke yang hanya untuk IMS. Kita select, menuju ke select, kita lock, next, dan di layarnya pun tadi sudah
immobilizer tidak aktif. Nah, itu dia. Oke, sukses. Selanjutnya setelah ini lakukan PPM menggunakan SDP 3. Terima kasih. Demikian proses RNI engine yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata-kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.